Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan salah satu sepatu Vans yang menurut gue tuh bakal jadi kompetitor berat buat brand-brand sepatu ataupun model yang udah gue siapin di sini guys. Ada Puma Palermo, ada Onitsuka Tiger Mexico 66, ada Samba, dan sepertinya model-model sepatu kayak gini tuh masih merajai ya sampai sekarang. Masih banyak brand-brand lain yang berusaha untuk compete, yang berusaha untuk masuk ke dalam modelan sepatu kayak gini. Dan salah satunya yang terbaru adalah Vans Perlow Pro. Modelannya kayak gini guys. Gue by the way cukup surprise waktu ngelihat Vans pertama kali ngerilis sepatu ini. Karena menurut gue secara desainnya tuh berasa garang banget. Gue suka sama eksekusinya. Dan secara personal opinion gue, ini merupakan salah satu sepatu yang bakal lumayan berpengaruh nih buat para pesaing-pesaing sepatu modelan teplek kayak gini. Yang pertama, gue ngerasanya ya, gue ngelihat secara kompetisi dulu, ini tuh bagus banget. Dimana Vans ngerilis model sepatu kayak gini, ada beberapa elemen yang diambil seperti kayak bagian outsole-nya atau midsole-nya ini bisa dibilang teplek banget, kayak Speedcat tuh juga rata kayak gini. Bagian belakangnya ada EVA wedge-nya lumayan ngingetin sama Onitsuka. Terus yang modelan T-cap bagian depannya ada ngingetin sama Samba. Tapi secara keseluruhan ya konsep sepatunya misalnya bisa dibilang sama pun looks-nya tuh terbilang cukup unik dan juga beda. Dan yang paling gokil lagi, ini dijual dengan harga Rp1.299.000. Which is kalau nggak salah kemarin gue udah sempet nge-review itu ada Skyhand yang jadi salah satu pesaing Samba dengan harga paling terjangkau. Sekarang ini dijual dengan harga 1,299. Ya kayaknya tahta terbarunya bakal didudukin sama Vans Superlow Pro ini nggak sih? Dan di video kali ini kita bakal bedah, gue udah sempet nyobain sepatu ini, gimana feel-nya, apa yang gue suka, apa yang menurut gue bisa diimprove, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian guys. Terinspirasi dari sepatu klasiknya Vans Serio Style 84, sepatu ini tuh menurut gue yang bikin salah satu hal yang menonjol ada dari sisi penggunaan implementasi materialnya. Cukup beragam. Kalau biasanya kita nemuin paling cuma 2 kombinasi material, terus 3 kombinasi material, sepatu ini bisa dibilang lumayan banyak yang ditawarkan. Ada implementasi suede, ada nylonnya di bagian samping, ada implementasi synthetic leather di bagian belakang, ada leather aslinya pun di bagian logonya. Dan secara keseluruhan sih bikin sepatu ini punya depth yang gokil banget. Asik gitu secara desain ngelihatnya. Kayak nggak cuma polosan aja meskipun sepatunya kelihatan cukup simple. Detail yang gue paling suka sebenarnya ada dari sisi implementasi material nylonnya di bagian samping. Jadi meskipun sepatunya kelihatan hitam, tapi kalau misalnya dipakai di kondisi outdoor, terus di kondisi-kondisi ruangan yang kena lampu gitu, bagian sampingnya tuh kayak ada shading yang berbeda dan ngasih looks yang cukup oke di sepatu ini guys. Selain itu yang cukup menarik di area tangnya, Vans ngasih tulisan detail Serio. Dan juga stitching yang digunakan di sepatu ini tuh full warnanya putih guys. Jadi kayak kelihatan lebih kontras aja secara keseluruhan. Dan lanjut lagi untuk bagian outsole-nya, ini polos aja kayak gini, bener-bener kayak waffle patternnya dari Vans, polos. Sebenarnya juga cukup ngingetin sama pattern yang gue temukan di sepatu Onitsuka ya. Dan by the way, kemarin gue udah sempat nge-storyin sepatu ini di Instagram. Banyak yang bilang kalau sepatu ini juga lumayan ngingetin sama sepatu Macbeth. Gue sendiri sih nggak terlalu ngikutin Macbeth, gue nggak tahu juga seri-serinya kayak gimana. Tapi mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Gue posting sepatu ini di story, lumayan banyak yang ngomen, yang tanya itu Vans seri apa bang? Itu kok sepatunya modelnya unik bang, mirip ini, mirip ini, mirip ini. Ya. Tapi buat gue sih ini emang jadi salah satu sepatu yang terbilang cukup unik aja. Tapi yang jadi pertanyaan paling penting sebenarnya dengan harga yang ditawarkan, looks yang misalnya kalian cocok dengan modelan sepatu kayak gini, nyaman nggak sih buat dipakai daily? Gue udah nyobain sepatu ini kurang lebih 2 harian dan sepengalaman gue pakai sepatu ini sebenarnya ya feel-nya standar-standar aja gitu. Sepatu dengan modelan gue sih nyebutnya teplek ya, paling gampang ya teplek, kayak emang flat aja gitu ya.
ya gini-gini aja nggak sih? Implementasi teknologi midsole-nya itu emang minim banget, cuma EVA dikit di bagian belakang sepatunya, dan feel-nya berasa kayak netral, low profile banget. Buat kalian yang seneng sama sepatu-sepatu yang basicnya feel-nya kayak napak lantai, ada sedikit cushioning, ya bisa dibilang ini bakal jadi salah satu sepatu yang cocok buat kalian. Dan satu hal yang gue cukup appreciate juga sama fans ditaruh di sepatu ini, ada dari sisi Ortholite insole yang ditawarkan, dan itu cukup membantu secara kenyamanan sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Cuma jujur aja kalau dibandingkan sama beberapa sepatu kayak contohnya Adidas Samba, terus kayak tadi Mexico 66 SD yang gue punya, dari sisi build dalamnya sepatu ini tuh kayak flat aja gitu. Gak ada tonjolan arknya di bagian tengah, jadi ya berasanya secara keseluruhan memang bener-bener standar banget. Dan itu menurut gue jadi salah satu bagian kalau misalnya ditambah arc build dikit, itu bakal bikin sepatu ini jadi makin nyaman lagi. Selain itu gue juga ngerasa secara fit yang ditawarkan ini tuh entah kenapa beda lah sama sepatu Vans gue biasanya. Biasanya kalau untuk sepatu Vans itu gue sering banget untuk downsize, bisa ke size 9 atau bahkan gue bisa pakai size 8,5. Di sepatu ini gue coba untuk pakai size 9 dan ini fitnya menurut gue sih snug banget. Sempit secara keseluruhan dan menurut gue bakalan aman buat kalian untuk beli di true to size sesuai dengan sepatu olahraga kalian. Gua ulangin sekali lagi nih guys, kalian perhatiin dari sisi sepatu olahraga. Kalau misalnya kalian udah biasa pakai sepatu kayak Converse 70s, terus kayak Authentic, kayak gitu, ya kalian tinggal upsize aja sih kalau menurut gua ketika kalian pengen nyobain sepatu ini. Selain itu juga mungkin salah satu bagian yang berasa sewaktu gua pakai sepatu ini, bagian heel-nya itu agak ke dalam. Jadi agak digging dikit waktu gue pakai, dan gue biasanya kalau pakai sepatu kaos kakinya agak panjang, gue nggak kerasa ada yang kayak gesekan atau apa, cuma kayak nempel aja gitu, ada kayak sedikit berasa nempel. Dan material yang digunakan untuk sepatu ini kan bagian dalamnya inner liningnya itu menggunakan synthetic leather, dan itu merupakan material yang sama dengan apa yang bakal kalian temukan di sepatu Adidas Samba. Gue personally jujur aja pakai ini nggak ngerasa sakit atau gimana. Gue pakai Samba juga nggak ngerasa sakit atau gimana. Cuma denger-dengar banyak dari kalian yang sering komplain kalau misalnya bagian belakangnya materialnya kayak gini atau strukturnya begini, itu sering sakit. Ya gue nggak ngerti sih. Mungkin bentuk kaki kalian aja yang nggak cocok, atau mungkin kalian beli sepatunya KW ya. Tapi mungkin ini bisa jadi salah satu bahan pertimbangan, atau kalau mau aman kalian bisa cobain dulu di beberapa retail store di Indonesia. And that's about it guys, review untuk sepatu Vans Super Low Pro. Secara overall gue ngerasa ini merupakan sepatu yang comp worthy. Dengan harga Rp1.299.000 kalian dapat siluet sepatu yang menurut gue cakep sih. Entah gue demen banget secara eksekusinya keseluruhan. Pemilihan materialnya berasa beragam, depth-nya dapet, dan juga sepatu yang emang cocok digunakan sebagai daily beaters ataupun sepatu sehari-hari. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Ini warnanya juga banyak lagi. Gokil sih, Vans Serio. Kalau compete tuh harusnya kayak gini sih, malah nggak bener-bener plek gitu. Tapi ambil dikit, ambil dikit, ambil dikit, dijadiin sesuatu yang beda.